Shalom. Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan hari yang indah, hari yang baik, cerah suasananya. Firman Tuhan untuk mengawal ibadah kita masuk dalam doa pembukaan, serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas kerinduan hati kami yang Kau taruh ya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan dan penyembahan yang kami bawakan. Kiranya nama Tuhan kami muliakan dan Roh Kudus untuk bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari pelanggaran dan dosa kami. Ampunilah ya Tuhan Yesus akan kesalahan kami. Kami ingin mengusir roh-roh jahat yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus punya kuasa. Darah Tuhan berkuasa. Darah Tuhan menutup kami pribadi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum dapat hadir. Tuhan tolong mereka seperti Tuhan telah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengajarmu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, karena hari ini kita merayakan kemerdekaan, kita semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Saya serahkan kepada Bapak Sitompul. Terima kasih buat Bapak Sitompul. Kita akan masuk ibadah kita. Kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan merasakan segala kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, siapa di sini yang telah merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu, serahkan pada Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kebaikan Tuhan kita tak dapat melakukan apa-apa. Kita serahkan hati kita. Dengan kedatangan kita pagi hari ini, kita rindu diubahkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Engkau sangat baik pada kami ini. Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau selalu baik.
kita datang pagi hari karena kita cinta Tuhan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kau 1, 2, 3 penuh kasih. Angkat suara kita buat Tuhan. Katalah suaramu. Tidak seru. Haleluya. Angkat suara kita buat Tuhan. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus.
Silakan dulu, saya undang untuk bercerita. Shalom. Cerita saya minggu pagi hari ini berjudul kekuatan dalam kelemahan. Diceritakan ada seorang wanita yang bernama Amy Beatrice Carmichael. Dia adalah seorang perempuan Irlandia yang menjadi misionaris di India. Ia melayani masyarakat India selama 56 tahun tanpa cuti sama sekali. Fokus pelayanannya ialah anak-anak. Ia membuka panti asuhan dan mendirikan Don Navur Fellowship, yaitu pelayanan khusus untuk menyelamatkan anak-anak yang terabaikan, terluka, dan teraniaya di India. Ia menyelamatkan banyak anak laki-laki dan anak perempuan yang dinikahkan dengan dewa dan dijadikan pelacur kuil. Pada tanggal 24 Oktober 1931, Amy berdoa. Dalam doanya dia berkata, "Kerjakanlah kepadaku menurut kehendak-Mu. Lakukanlah apapun yang dapat membuatku layak melayani Engkau dan orang-orang yang Kukasihi." Pada suatu hari ia terjatuh dan kakinya patah. Selama 20 tahun ia hanya berada di kamar, sering hanya berbaring di tempat tidur hingga ajal menjemputnya. Namun dalam keterbatasannya, ia tak pernah berhenti menulis surat, buku, dan puisi dengan pesan yang dapat menuntun orang kepada Allah. Ia adalah seorang penulis yang produktif yang menghasilkan 35 buku yang diterbitkan, termasuk yang berjudul His Talk Said, His Father Said 1951 dan If 1953 dan Age of His Ways 1955. Mungkin yang paling dikenal adalah cerita sejarah awal Things as They Are Mission Work in Southern India pada tahun 1903. Lalu banyak orang diberkati lewat karya-karyanya. Kemudian kita ambil dalam Alkitab, Paulus juga memiliki kelemahan dalam dirinya. Meskipun demikian, Paulus tak kecewa dan berhenti berkarya. Ia justru semakin giat hingga dikenal sebagai rasul yang perjalanan misinya paling jauh dan paling banyak mengalami penganiayaan. Ia memanfaatkan banyak hal, termasuk surat menyurat, untuk memenuhi panggilannya sebagai pemberita Injil. Ia mengerjakannya di mana saja, termasuk dari balik jeruji. Setiap kita juga memiliki kelemahan. Kadang-kadang hal itu menjadi alasan untuk tidak berkarya bagi Allah. Kita tak berdaya dibuatnya, hingga tak dapat berbuat apa-apa. Belajarlah dari Amy dan Paulus. Kelemahan tak bisa membelenggu mereka. Dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan menjadi nyata. Cerita ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Amin. Untuk cerita pagi hari ini. Makasih buat Bapak Joni cerita firman-Nya. Pada pagi hari ini, dalam kelemahan kita, saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan dikuatkan.
ada kekuatan dari Tuhan kita rasakan saat kita lemah. Tapi saat kita lemah jauh dari Tuhan, kita semakin terpuruk. Oleh karena itu dalam kelemahan kita datang pada Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kehadiran kita di tempat ini adalah rindu percaya pada Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan. Sebelum akhir hidup kita tiba, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Dengan firman Tuhan yang telah disiapkan pada pagi hari ini, biarlah kita bawa pulang membawa berkat dalam setiap kehidupan kita. Makasih Tuhan. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum kesempatan tiada, kita berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Kita akan sampai
Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami, sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakan kami Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadikan mau Tuhan ada di dalam hidup kami, yang mengubah, yang membuat kami boleh berpikir bagaimana caranya kami menyenangkan hati Tuhan. Biarkan roh-Mu menyatu dengan roh kami, untuk kami lebih memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang dimampukan oleh roh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan. Shalom. Merdeka. Merdeka. Bikin dong kepala tangannya, dikepang. Merdeka. Merdeka. Iya, nanti ada di puisi saya. Oke, silakan dulu diputar. Saya mau berpuisi dulu sebelum saya membawakan firman Tuhan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbau, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Puisi ini saya sampaikan pada saat saya penilaian pendidikan guru penggerak. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita harus mencintai Indonesia.
Temanya 17 Agustus kemarin, jadi masih ada nuansa kemerdekaan dalam setiap kehidupan kita. Makanya banyak yang pakai baju merah ini. Ya, tadi saya mau cari baju merah keburu. Jadi saya hanya pakai dasi warna merah. Ya, tidak ada yang tidak warna merah. Jadi pakai dasi warna merah. Ya, terima kasih, puji nama Tuhan, bahwasanya kita harus mencintai Indonesia. Saya berpikir pada saat membaca puisi ini, Insinyur Soekarno aja dulu aja sudah begini loh dalamnya puisinya. Dari Sabang sampai Merauke, alangkah pemikirannya yang maju untuk selalu mencintai Indonesia. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita berikan dengan bangsa kita? Apakah kita hanya bisa menilai pemimpin-pemimpin kita? Apakah kita hanya menghujat? Apakah kita hanya menonton? Hanya pendengar yang baik? Mari, ya, kita atau saya mengajak untuk kita berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Bagaimana dengan saya sudah pensiun, sudah gak kerja, bagaimana? Mari ciptakan suasana yang kondusif. Apa yang paling penting? Berdoa untuk bangsa negara. Jikalau kita gak bisa ngapa-ngapain, seperti misalnya kayak kita jadi guru, saya kan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui murid-murid. Kita kan berbuat langsung. Saya kan gak ada lagi ngapa-ngapain. Bisa, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa? Berdoa bagi bangsa dan negara. Sebab melalui doa bisa bangsa ini menjadi aman, nyaman, tentram. Siapa yang diuntungkan? Kita semuanya lewat doa. Sebab doa sangat besar kuasanya. Baik, firman Tuhan hari ini bertemakan doa. Ya, pentingnya doa syafaat atau doa berkat bagi bangsa. Ini firman Tuhan yang sudah memang dijadwalkan sesuai dengan tema pada saat perayaan 17 Agustus. Slide-nya aja merah putih. Ya, ini gak saya buat, memang udah dari sananya. Ya, tadinya saya mau mengubah, nggak usah, udah bagus, ngapain dirubah-rubah lagi, gitu ya. Jadi puji nama Tuhan, hari ini tidak ada kebetulan untuk kita boleh datang di tempat ini, dan tidak ada kebetulan saya membawakan firman Tuhan. Karena saya sangat merindukan, apalagi di akhir-akhir ini saya sangat mengkubu-kubu bagaimana saya mengajar yang baik dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya terima dalam saya pendidikan, dan saya pendidikannya itu nanti sampai tanggal 13 Desember Bapak Ibu. Doakan saya. Jadi kami ini materinya bisa seharusnya setahun atau setahun lebih, tapi kami 6 bulan. 6 bulan itu berarti harus dipaksa, bukan dipaksa ya. Jadi kesannya negatif. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, dan bagaimana kita mengatur waktu, memanage waktu kita antara kita sebagai guru, sebagai kepala rumah tangga, dan kita juga sebagai pelayan, dan semuanya harus sinkron, berjalan seiring sejalan. Ya, kita harus menyesuaikan diri itu. Nah, fungsinya apa? Setelah kita nanti lulus, ya, dan kita akan diberikan sertifikat oleh negara, ya, dan kita diberikan sertifikat oleh negara, dan sertifikat itu menjadi kunci kita untuk melangkah lebih baik lagi. Kita akan diberikan apresiasi, kita sebagai kepala sekolah atau kita sebagai pengawas, ya. Tapi pikiran saya, walaupun banyak orang mendambakan itu, rata-rata mendambakan itu terjadi, tapi saya berpikir selalu begini, saya melakukan yang baik, benar di hadapan Tuhan, semuanya akan mengiringi dan menjalankan dan akan turut serta mengiringi langkah saya, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu sih pikiran saya, ya. Sejauh ini berjalan dengan baik Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, dan sudah berjalan Juli, Agustus, sudah 3 bulan. Nanti saya menunggu tinggal 3 bulan lagi untuk terus menerus. Saya tidur jam 2, jam setengah 3, jam 1. Saya harus mengejar, karena saya juga punya tugas tanggung jawab di rumah sebagai kepala rumah tangga, dan demikian juga saya mengajar, dan demikian juga hanya mengajar saja, saya juga harus bekerja ekstra di sekolah. Ya, saya juga bersyukur bahwa Tuhan memakai saya di sekolah itu, walaupun saya minoritas, tapi Tuhan memakai saya luar biasa. Ya, jadi kalau saya ketemu di dinas kota,
selalu dibilang KBM maju terus, gitu ya. Saya selalu dapat support dari orang-orang yang memang berkedudukan di dinas pendidikan, ya. Semuanya karena Tuhan itu baik. Karena apa? Itu semua karena doa, ya, karena doa. Baik, firman Tuhan kita pada saat hari ini dengan tema pentingnya doa syafaat atau doa berkat bagi bangsa Indonesia, ya. Apa artinya? Sebelumnya kita pasti semua sudah tahu dan paham apa itu berdoa. Dan bagaimana cara berdoa? Kita sudah paham semuanya, ya. Dan hari ini yang terpenting kita akan belajar tentang berdoa syafaat. Pentingkah itu atau bagaimana? Apa sih pengaruhnya bagi diri kita sendiri, bagi jemaat kita, bagi bangsa kita, dan bagi semua orang? Ini yang harus kita pelajari pada saat hari ini. Syafaat berarti datang di hadapan Tuhan dengan tujuan menggantikan posisi seseorang. Sekali lagi, syafaat berarti datang di hadapan Tuhan dengan tujuan menggantikan posisi seseorang. Jika kita berdoa bagi siapapun, kita menggantikan posisi siapapun itu datang kepada Tuhan. Dalam doa kita menyebutkan nama seseorang, menyebutkan pemimpin-pemimpin kita, menyebutkan siapapun yang ada di hati pikiran kita. Tapi dengan catatan, jangan sekali-sekali orang yang kau benci tidak kau doakan. Biarin aja Tuhan. Tidak, siapapun. Berarti kita mewakili orang tersebut untuk datang kepada Tuhan, menggantikan. Itulah doa syafaat. Tentu kita berdoa, selama ini kita berdoa buat diri kita sendiri, oke, lancar-lancar aja. Tapi bagaimana kita bisa mendoakan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di luar kita? Ini yang paling berat. Ya, tapi kalau bagi pendua-pendua yang sering berdoa atau pendua syafaat itu mah sudah hal yang biasa. Tapi banyak orang di luar sana yang untuk mendoakan dirinya saja tidak mampu, tidak bisa. Ya, jadi di sini doa syafaat itu kita datang di hadapan Tuhan dengan tujuan menggantikan posisi seseorang, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang menggantikan posisi kita di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Kan pada saat Tuhan salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa kepada Allah, menggantikan kita untuk selalu mengampuni orang-orang yang tidak tahu apa yang diperbuat. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 26, saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ingatlah, Roh Kudus membimbing kita supaya dapat berdoa. Jadi gak harus kita tulis dulu doanya. Aku gak ngerti berdoa. Jika roh kita sudah menyatu dengan Tuhan, maka akan dengan sendirinya mengalir kata-kata itu di dalam bibir mulut kita. Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian. Aku tidak berdoa. Jangan batasi diri kita. Sejauh mana engkau, kita mencintai Tuhan, sejauh itulah doamu kepada Tuhan, ucapanmu kepada Tuhan. Ya? Baik, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini kita ambil dari 1 Timoteus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sudah bertemu dengan ayat ini? Amin.
1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dengan judul mengenai doa jemaat. Saya baca ayat pertama, nanti bergantian, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Sama-sama, 2, 3, ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ada 3 poin di dalam firman Tuhan ini yang akan kita bahas. Ya, di ayat yang pertama sudah jelas dikatakan di situ, dan di ayat yang kedua, dan di ayat yang ketiga dan 4, siapa-siapa saja orang yang harus kita doakan. Sebelumnya, tadi seperti pengertian doa syafaat, menggantikan orang lain untuk kita doakan, kita menggantikan. Doa syafaat adalah doa jemaat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama, yang merindukan setiap orang memperoleh keselamatan dari Tuhan. Jadi bukan kita sendiri yang selamat. Orang-orang yang kita doakan pun kita mohon kepada Tuhan agar mereka juga diselamatkan. 1 Timotius 2 ini adalah pasal mempunyai sejarah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Pasal ini ditulis sesudah penganiayaan gereja yang pertama kalinya oleh Kaisar Nero. Mungkin kita sudah pernah mendekatkan bagaimana kejamnya Kaisar Nero. Pak Lembong pasti sudah paham benar itu, ya. Tetapi setiap tahun Kaisar Nero makin terlibat dalam kejahatan. Bukan hanya orang-orang biasa saja yang dibunuh, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu di depan umum itu langsung bunuh, paling orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi bukan hanya orang Kristen atau orang biasa saja, bangsawan juga bila dianggap seperti Korea Utara sekarang, itu di depan umum. Nah, jadi inilah latar belakangnya mengapa pasal ini sampai ditulis oleh Paulus. Di dalam hal ini Paulus mengingatkan Timotius di jemaat Efesus. Seperti tadi cerita, seperti firman Tuhan, Paulus itu adalah hamba yang perjalanannya jauh, penganiayaan yang luar biasa yang dialami. Jadi di sini Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajak jemaatnya berdoa syafaat. Bukan hanya berdoa buat dirinya sendiri, tapi berdoa bagi jemaat, berdoa bagi orang-orang yang mengasihi dan dikasihi, dan berdoa kepada bangsa dan negara pada saat itu. Oleh karena itu ditekankan, ayo kita berdoa agar singkatnya, agar si Kaisar Nero itu jangan berbuat seperti itu, agar Tuhan membuka hatinya. Nah, sama seperti momen-momen 17 Agustus ini kita kan sering menyelipkan di tengah-tengah doa kita untuk berdoa syafaat, berdoa syafaat bagi semua pemimpin dan juga bagi para penguasa pada saat itu. Seperti anak datang kepada Allah yang adalah Bapaknya dan berbicara serta memohon tentang kebutuhan orang lain, supaya mereka dilindungi, diberkati, dan diselamatkan. Kata-kata ini berarti tidak egois. Ya, tidak egois. Tuhan dalam doa kita, Tuhan berkati kami, berkati rumah tangga ini, berikan kami kecukupan, berikan rezeki yang melimpah. Itu pasti
di dalam doa-doa kita. Tetapi di sini diingatkan kepada semua orang percaya bahwa kita harus berdoa syafaat bagi semua orang dan juga bagi para penguasa. Seperti kita datang kepada Bapa, bagaimana kita berkata-kata mengucapkan keluh kesah kita kepada Tuhan, memohon tentang kebutuhan orang lain, supaya mereka juga mendapat perlindungan dan supaya mereka juga mendapatkan berkat dan keselamatan. Itu doa syafaat. Ya. Kalau dulu awal-awal saya di sini, saya berkecimpung di dalam doa syafaat yang notabene semua ibu-ibu. Masih ada ibu lempong, tapi duduk di situ tuh dikit-dikit. Jadi kalau berdoa syafaat itu panjang lebar. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, pasti dia akan modok-kodok. Tahu nggak modok-kodok? Ngantuk, bahasa Bataknya modok-kodok. Gak menikmati doa itu, ya kan? Jadi ada juga yang berdoa itu buat kepentingan dia sendiri. Tuhan, berikan aku kesehatan, gitu ya. Berikan aku Tuhan rezeki yang melimpah. Padahal itu doa syafaat. Pas tidak itu, ya? Berdoa itu buat orang, doa syafaat itu berdoa buat orang lain, mewakili. Kita mewakili orang itu untuk datang kepada Tuhan. Karena hari itu nggak ada. Tapi kalau udah ada di lingkupnya itu, tidak usah perlu didoakan lagi, karena dia juga sebagai pendoa, ya kan? Nah, jadi kita menggantikan orang tersebut. Bila orang tersebut pada saat itu tidak bisa berdoa, maka kita menggantikan orang tersebut. Ya, kita masuk ke hadirat Tuhan yang maha tinggi. Kalau kita berdoa syafaat itu berarti kita masuk ke hadirat Tuhan yang maha tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa syafaat adalah hak istimewa dari Tuhan. Karena itu marilah kita setia dalam doa jemaat atau kita berdoa syafaat kepada siapapun. Poin yang pertama dari 1 Timotius 2 ayat 1 dan 4 ini ada poin-poin yang harus kita pahami. Siapa saja atau kebenaran-kebenaran yang benar doa syafaat yang kita sampaikan itu kepada siapa saja. Baik, slide yang berikutnya. Nah, berdoa syafaat bagi semua orang. Yang tadi sudah saya sampaikan. Berdoa syafaat bagi semua orang. Tak terbatas jarak dan waktu. Tak memandang agama, ras dan suku, bangsa. Semuanya didoa. Karena di sini kita dikatakan bahwa kita harus berdoa bagi semua orang. Ya, seperti tadi saya sampaikan di slide yang kedua. Slide yang kedua. Slide yang ketiga ini. Ya, selain untuk menggembalakan jemaat di Efesus, Timotius dinasehati Paulus untuk melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah untuk menjadi berkat bagi kota dan pemimpin-pemimpinnya yang kejam pada saat itu. Nah, berdasarkan prinsip atau kata-kata atau kalimat ini, apa yang bisa kita lakukan bagi bangsa kita? Yang pertama adalah kita berdoa bagi semua orang. Ya. Tentu saja kata semua orang tidak bermaksud bahwa kita mendoakan satu demi satu setiap orang yang ada di sebuah kota atau di sebuah negara. Ya nggak nyampe-nyampe, nggak jadi-jadi doanya, nggak selesai-selesai. Ya, tidak berarti seperti itu semua orang kita sebut satu persatu. Tapi mungkin kalau lingkup keluarga bisa kali ya, lingkup keluarga kita bisa. Tapi kalau sampai cucu, cicit, ada 70 masih bisa, tapi bergantian. Ya kalau hafal namanya, Bapak Ibu kalau berdoa di sini menyebutkan nama orang-orang yang didoakan ya, menyebutkan kan? Nah itu, jadi kita sebutkan nama orang itu, kita ucapkan, kita berdoa bagi semua orang tadi, ya. Ucapan syukur untuk semua orang.
1 Timotius 2 ayat 1 berkata demikian tadi di ayat firman Tuhan. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa dan syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa ucapan syukur dengan penuh sukacita harus menjadi unsur yang penting dalam setiap doa kita, juga di dalam doa syafaat. Artinya bahwa di dalam doa-doa kita yang pertama apa? Apa yang kita harus ucapkan? Ucapan syukur. Apapun itu, syukur. Mau hilang pun uang kita dicopet orang, syukur. Mau jatuh kita naik motor, syukur. Ya kan? Karena saya selalu ingat, kalau ada guru saya dulu, guru Simatupang waktu SD, kalau umpamanya saya jatuh, misalnya kalau kita melakukan apa gitu ya, kita untuk kakimu yang kanan, kaki yang kiri gak ikut katanya. Jadi memang perlu harus kita syukurin. Mata kita udah kena sesuatu, untung hanya satu, kan gitu kan? Artinya kita harus mengucap syukur dalamnya, apapun yang terjadi. Bisa nggak mengucap syukur? Bisa. Walaupun seling waktunya 3-5 minggu baru rela. Uang saya kemarin saya taruh di sini kayaknya 300.000 di mana ya, gitu ya. Kok kayaknya nggak kelihatan, atau dompet kita hilang seminggu 2 minggu baru bisa ini kelar gitu. Ingatan kita lupa untuk itu gitu kan. Walaupun seperti tapi tetap mengucap syukur, karena akan digantikan berlipat kali ganda. Jika orang mengambilnya untuk kebutuhannya, maka itu menjadi berkat bagi kita. Amin? Amin. Dulu saya waktu ingat pertama-tama waktu saya mau nikah, rencananya kan saya nikah itu tahun 2005, Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan. Ternyata 2005 itu Tuhan izinkan saya itu kecelakaan di Cengkareng dan motor saya diambil oleh orang. Kalau saya ingat itu, saya udah persiapkan, karena dari kampung sudah di tanda kutip udah dipaksa, cepat bawa anakku ke sini nikahin. Nah ternyata motor hilang. Terus kemudian batallah tahun 2005, akhirnya nikahnya tahun 2006. 2006 tahu nggak indahnya? Motor itu diganti asuransi 13 juta. Bisalah modalku menambahin untuk pulang kampung. Indah loh. Tapi memang kita pada saat itu, aduh Tuhan begini. Tapi kita selalu bersyukur. Ada sesuatu yang indah di balik itu. Pasti ada. Sama seperti saya waktu keluar dari sekolah yang lama. Bagaimana saya rasakan sakit? Sakit. Tapi ada yang indah. Maksud Tuhan, kamu harus di sini loh. Tempatmu di sini, kamu cocoknya di sini. Kamu harus bisa mengapresiasikan ya dirimu di sini. Gitu. Karena mungkin kalau saya di sana, ya, kalau mungkin saya di sana saya duduk ya. Karena apa Bapak Ibu? Kejam loh pemerintah atau pemerintahan ini, kedinasan ini kejam. Kenapa saya bilang begitu? Sejauh mana atau sepintar apa atau segemilang apa kita berprestasi di swasta itu? Maaf aja. Saya dulu apa yang gak ikut? Lomba guru berprestasi saya ikut. Saat saya menanyakan, saya dapat peringkat berapa? Pokoknya sudah diutus dari sini. Coba saya lihat hasil saya, nggak mau mereka memperlihatkan itu. Ya walaupun mungkin saya nggak dapat gitu loh, tapi saya ingin gitu loh keterbukaan gitu. Nah itu, jadi saya di sini merasa bahwa memang Tuhan di sini adalah tempat saya gitu. Saya bisa berkreasi lebih lagi, saya bisa menggembalakan dalam tanda kutip, menggembalakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak ada tempatnya menjadi ada tempat. Ya, nah jadi kadang kita di dalam berdoa ini ya jangan memunculkan ego kita, unsur kepentingan diri sendiri itu di dalam berdoa syafaat. Tapi kita di dalam berdoa syafaat harus tetap mengucapkan syukur untuk semua orang.
Ya, untuk semua orang. Doa ucapan syukur dengan penuh sukacita harus menjadi unsur yang penting dalam setiap doa kita, juga di dalam doa syafaat kita. Filipi 4 ayat 6 saya bacakan, atau silakan Bapak Ibu dilihat di dalam bukunya atau di dalam Alkitabnya. Filipi 4 ayat 6 berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, syukur, syukur Tuhan. Kalau motor saya nggak hilang, berarti nambahin duit saya nggak ada dong Tuhan. Gitu saya pikirnya waktu itu. Akhirnya saya dapat asuransi 13 juta. Berarti saya waktu tahun 2005 kan udah gede itu, 13 juta. Gede. Kemudian ditambah lagi saya punya tabungan. Akhirnya bisalah pulang kampung. Yang walaupun kadang kata istri bilang begini, aku kan gak tahu beli. Maksudnya gak ada sinamotmu untuk aku. Tapi kan pengorbanan saya adalah, aku bilang, masa nggak ada? Ongkos kita ke sana bolak-balik, ya kan? Karena saya itu pariban kandung, jadi enak datang ke sini udah nikah, udah gitu, jadi nggak ngurus-ngurusin yang lain-lain. Datang nikah udah gitu. Jadi istimewa. Jadi saya itu dibuat oleh om saya, tulang saya itu sebagai anak dan sebagai bere, ya. Jadi kalau dalam bahasa Batak apa katanya, anak dorere ya, gitu ya. Jadi maksudnya anak itu walaupun bere, walaupun ponakannya dianggap anaknya. Jadi udah datang ke sini cepat, ya kan? Aku belum punya uang, gak usah pikir-pikirin. Jadi kalau dikata istri modal dengkul, nikah modal dengkul. Enggak lah, gak modal dengkul. Buktinya ya, ongkos bisa ke sana, bisa ke sana gitu kan. Nah, jadi dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, bersyukur senantiasa, sesadis apapun itu, mau sesakit apapun itu, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Kolose 4 ayat 2 saya baca, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mengucap syukur selalu dalam doa. Berdoa siapa dengan ucapan syukur bagi semua orang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berada di luar pengaruh doa kita. Sebagai orang yang percaya, sekali lagi, berdoa siapa dengan ucapan syukur bagi semua orang yang orang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berada di luar pengaruh doa kita. Sebagai orang yang percaya, kita berdoa, itu yang terjadi, ya kan? Kita berdoa, yang kita imani, itu yang terjadi. Situasi kondisi apapun tidak mempengaruhi, karena di dalamnya kita mengucap syukur. Itu terjadi loh Bapak Ibu dalam kehidupan saya pribadi. Ada hal-hal yang kecil itu saya imani dan saya percayai Tuhan yang berkarya. 2 hari yang lalu, karena Bapak Ibu sekarang ini kita sebagai ASN itu ketat. Bila absen 3 hari dipanggil, diinterogasi. Tanya, nih kenapa ini begini, kasih perjanjian sekarang mah begitu. Nah, singkat ceritanya, dari sekolah kami kemarin itu pemanggilan ada 15 orang, hampir setengahnya. 24, 26. Ya pokoknya 15, berarti sisanya berapa? 11 orang yang gak terpanggil, termasuklah saya gak dipanggil. Karena memang saya orangnya begitu, mau 5 menit lagi kayak mau 10 menit, aku harus absen di sekolah. Saya biasakan disiplin diri saya. Bel jam 7, saya bel aja. Pak Benet nih, bel aja. Waktu
sudah waktunya. Jadi dipanggil lah. Setelah dipanggil, orang jadi tersentak. Aku harus absen benar nih. Jadi kalau terlambat kan merah. Kita kan elektronik merah. Jadi menggebu-gebu lah orang mau absen tepat waktu. Nah pada 2 hari yang lalu itu saya absen itu gak bisa. Saya itu udah deg-deg saya. Aduh Tuhan, baru penilaian kemarin. Nanti saya gimana ini gitu. Absen pulang ya. Kan kita pagi masuk dan pulang di absen. Pas saya mau pulang itu gak bisa. Aplikasinya kelihatannya merah semua. 17 Agustus. Aduh kenapa ini Tuhan? Akhirnya pas berdoa di rumah, saya berdoa juga di situ. Tuhan, absen saya kok gak bisa. Saya mau absen. Tapi nanti habis berdoa ini aku percaya Tuhan pasti absen itu bisa. Itu saya imani. Setelah berdoa saya langsung ini, bisa absennya. Saya gini, Tuhan kok baik banget ya. Absennya bisa kebuka. Ya walaupun di aplikasi dibuka apa segala macam itu, pokoknya saya setelah berdoa itu bisa kebuka. Absenlah saya. Absen pulang itu 23:59 masih bisa hari itu. Jadi sebelum jam 12:10 malam itu masih bisa absen hari itu. Itu enaknya. Jadi dimanapun kita masih sekitar Kota Tangerang masih bisa absen. Tapi untuk sekarang awal nanti September masuk absen di sekolah, pulang absen di sekolah. Saya senang pada menggerutu. Aduh gimana ini? Yes, saya senang. Karena udah terbiasa dan bisa menyentuh hal-hal seperti itu. Banyak orang yang gak senang gitu ya. Nah jadi kita berdoa siapa itu sangat berpengaruh bagi orang lain, bagi diri kita sendiri, dan bagi siapapun. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan di hadapan Tuhan, seturut dengan iman percaya kita, itu yang terjadi. Amin. Percaya itu. Sampai hari ini anak saya nggak kerja. Sampai hari ini saya nggak ada uang. Sampai hari ini saya belum mendapatkan keturunan. Segala macam banyak hal. Mengucap masih Tuhan percayakan kita menikmati hari-hari kita. Apapun kerinduan kita, ucapkan syukur di hadapan Tuhan dan kemudian naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Ubah cara kita berdoa. Jangan ego kita sendiri yang kita bawa. Semua orang kita doakan. Itu sudah saya rasakan. Aneh bin ajaib di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saya berkunjung kemanapun, orang tetangga siapapun pasti baik sama saya. Karena saya selipkan nama itu di dalam doa saya. Saya mau pergi kemanapun, orang itu baik kepada saya. Karena saya selipkan orang itu ke dalam doa saya. Bukan maksudnya kita mau imbalan ya, itu udah otomatis. Sama seperti kita mau apa sih? Mau apa di dunia ini? Kita minta kepada Bapa seperti tadi katakan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, aku mau ini. Terlalu banyak hal yang saya saksikan di hadapan Tuhan tentang keajaiban, keanehan Tuhan dalam kehidupan kami keluarga. Paling anyar ya, paling baru tadi semalam saya masih ngerjain tugas saya. Pak Tompul, ayo lo bapak 17 Agustus. Tuhan, aku pasti menang. Menang, juara 2. Yang bikin itu loh, kawan, yang begini-begini itu, aku gini, Tuhan, tolong saya. Nyantel, juara 2. Istri juara 3, kita juara 1. Luar biasa, ya kan? Jadi hal kecil apapun itu loh Bapak Ibu. Naikkan kepada Tuhan. Minta
Ucapkan, aku kan begini tuh. Ucapkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Sampai waktu Yoel mau masuk SMA 5 itu, sampai saya nggak tahu apa sih ini, tak bisa. Saya menangis di dalam. Tuhan, biasanya apa yang saya minta Tuhan kasih. Kok ini kok Yoel nggak masuk ya ke SMA 8? Ada rencana Tuhan yang lain ternyata. Masuk SMA 5 di luar pemikiran. Ucapkan syukurmu, syafaatmu kepada Tuhan. Mintalah ya kepada Tuhan lewat doa-doa kepada Tuhan. Yang kedua yaitu Timotius 2 ayat 2. Kita di sini diajak, diarahkan, dituntun untuk berdoa bagi raja-raja, pemimpin-pemimpin bangsa, pemerintah-pemerintah yang berkuasa, dan semua pembesar-pembesar yang ada. Ya, di ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan penghormatan. Mengapa Paulus menekankan Timotius, doakan itu, sinero itu? Dia jangan membunuh orang sembarangan, membuat orang tidak nyaman, membuat orang ketakutan. Jadi di sini diajarkan Paulus agar jemaat di Efesus melalui penggembalaan Timotius agar berdoa bagi pemerintah kerajaan Romawi pada saat itu. Tuntutan ini juga berlaku bagi kita. Dan ini memang sudah terjadi dan sudah berjalan dengan baik di kita, di jemaat kita. Tapi menurut saya masih ada yang kurang. Harus ada tim pendoa di sini. Sebab doa itu adalah nafas. Bagaimana kita berdoa atau bagaimana kita bernapas, seperti itulah doa kita kepada Tuhan. Bisa mengubah segala sesuatunya. Ya, jadi kalau kita berdoa, bangsa negara Indonesia, pemerintah dan Presiden Joko Widodo dan wakilnya semua kita berdoa agar mereka dikasih kelemah lembutan hati yang takut kepada Tuhan. Apa tujuannya? Agar negara kita nyaman, aman, dan sentosa. Ini semua terjadi seperti sekarang ini 17 Agustus. Banyak yang berdoa di menara-menara doa sana, Bapak Ibu. Jadi kita di sini tidak tahu banyak orang yang berdoa di menara. Setiap gereja besar itu ada tim doanya di menara, namanya menara doa. Mendoakan semua. Itulah wakil-wakil Tuhan, berdoa syafaat untuk mewakili kita, berdoa terus berkesinambungan kepada Tuhan. Ya, jadi saya punya kenalan berdoa syafaat, kerjanya full timer, ada berdoa. Full timer loh. Bisa nggak hidup? Bisa, bahkan bisa beli rumah. Dari mana? Dari mujizat. Doa aja, tugasnya apa pekerjaanmu, Bu? Saya pendoa syafaat. Itu saya kenal, saya waktu dulu masih anak beliau masih kelas 1 SD di sekolah yang lama. Kerjanya apa, Bu? Pendoa syafaat di gereja A. Terus doanya kemana saja? Pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke Banten, tempat-tempat yang Tuhan tunjukkan untuk didoakan, mereka pergi ke sana. Banyak halangan, rintangan, banyak. Tapi mereka diutus Tuhan untuk berdoa ke daerah Banten, ke daerah ini, ke daerah ini, ke daerah ini. Mereka berdoa. Bukan hanya bagi gerejanya, bukan. Bagi bangsa Indonesia, agar aman. Jadi kita menikmati aman sekarang ini, karena apa? Doa. Ya, 2 orang, 3 orang berdoa di dalam namaku. Banyak orang yang berdoa di sana.
Itulah yang kedua. Kita berdoa bagi semua pembesar, bagi pemerintah-pemerintah, bagi penguasa-penguasa, agar hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan penghormatan. Anak-anak Tuhan selalu bercahaya. Kenapa saya katakan demikian? Setiap tahun ada hal-hal yang indah Tuhan kasih, khususnya dalam momen-momen 17 Agustus. Ya kan? Yang membawa bangkit anak Tuhan di IKN. Ya kan? Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan tunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ada terus. Tuhan mau lewat anaknya nama Tuhan dipermuliakan. Sama seperti kemarin saya upacara penurunan bendera tingkat kecamatan, pembawa bangkitnya juga anak Tuhan. Hanya satu itu. Mungkin kalau dikumpul juga guru yang hadir di situ, saya kalian Kristen anak Tuhan sendiri. Jadi ada momen-momen titik-titik tertentu Tuhan itu tempatkan seseorang agar nama Tuhan itu terus dimuliakan. Agar orang melihat kuasa Tuhan. Yesus itu hidup. Ada seperti itu. Ya. Nah, saat berdoa untuk semua orang, Rasul Paulus menyebut juga raja-raja dan para pembesar. Doa syafaat untuk raja-raja dan para pembesar yang belum bertobat merupakan hal yang sangat penting untuk orang-orang Kristen pada zaman itu dan zaman sekarang. Sangat penting mendoakan. Ya, sangat penting. Kaisar Nero yang berkuasa pada waktu itu menghapus hak asasi orang-orang Kristen. Banyak dari mereka yang dibunuh dan disembelih atau diberikan kepada binatang-binatang buas di depan umum. Kamu Kristen? Iya. Makanya banyak sekarang ini orang-orang Kristen itu di negara-negara Arab sana, itu mereka berdoanya ya diam-diam. Mereka percayanya diam-diam. Karena kalau enggak ya mereka akan mendapatkan sanksi hukuman akad. Jadi zaman sekarang juga masih ada. Makanya kita diingatkan lewat firman Tuhan ini. Kalau dulu orang sudah berdoa syafaat untuk kenyamanan pada zaman itu, zaman sekarang juga perlu. Karena banyak penguasa atau kuasa-kuasa gelap yang mau mengacaukan diri kita pribadi, mengacaukan keluarga kita, mengacaukan bangsa negara kita, mengacaukan gereja kita. Oleh karena itu, berdoa syafaat diberikan kepada binatang-binatang buas itu di depan orang, di depan umum. Mereka itu diberikan sebagai tumbalinya. Aku penting aman. Beras di rumah ada. Orang lain yang tidak ada ya udah biarin aja itu urusannya sendiri. Bukan, ketenteraman bagi semua orang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, slide yang ketiga, berdoa bagi yang belum selamat. Tadi sudah bagi semua orang, tapi ini dititik beratkan atau difokuskan bagi yang belum selamat. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4, kita perlu mendoakan sesama umat Kristen, orang-orang percaya. Kenapa? Di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan demikian. Karena banyak orang-orang yang mengaku kepada Tuhan sebagai Kristen belum percaya. Yakin gak? Yakin. Masih banyak di luar sana orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus, tapi belum percaya. Banyak. Yang penting saya punya identitas, agama saya Kristen. Tapi di balik itu kita tidak tahu apakah dia menyembah berhala, apakah dia percaya kepada dukun, apakah dia percaya pada roh-roh, apakah dia percaya kepada nenek moyangnya.
masih banyak. Hidup mereka sukses gak? Sukses. Kenapa? Tumbal. Ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi pergi ke gereja. Pergi. Makanya sekarang Bapak Ibu tidak usah heran kalau yang menjadi Kristen itu mau membunuh, dengan sekejap mata mau berbuat hal-hal yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi, tidak percaya. Jadi kalau kita menurut survei penelitian pernah saya sampaikan bahwa di negara-negara Eropa yang dulunya disebut sebagai negara misionaris, sekarang itu tidak berlaku lagi. Mereka sudah banyak berpaling dari Tuhan. Pemuda-pemudanya banyak yang sudah mengikuti aliran gelap, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu sekarang zamannya Bapak Ibu. Kita sudah diarahkan ke sana. Melalui apa? Melalui gadgetmu, melalui handphonemu. Kita sudah diarahkan ke sana. Mengapa saya katakan demikian? Karena lewat ini kita jadi lupa berdoa. Lewat ini kita jadi lupa membaca firman Tuhan. Lewat ini kita jadi semakin radikal. Anak-anak juga semakin radikal. Padahal kita Kristen. Maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, boleh aja batasi dirinya. Jangan sampai kita dikuasai ini benda mati loh, bisa menguasai benda hidup. Kan anehnya itu sekarang. Tapi kalau dikasih tahu sekarang anak-anak, baru sebentar, baru aja, gak jelas. Kan gitu anak-anak, itu arahnya ke sana. Kita diarahkan lambat laun. Bapak Ibu Saudara terkasih, lambat laun kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan jauh dari orang tua. Kita tidak mengenal tetangga kita. Itu firman Tuhan, firman Tuhan. Jika kita terhanyut di dalamnya, apa yang terjadi? Terjadi, ya kan? Di sekolah, Pak Guru, kan hari Rabu selalu jadi mengingatkan terus. Karena saya bilang hari Rabu bisa bawa handphone untuk mendukung pembelajaran. Senang banget. Senangnya minta ampun, minta ampun. Jangan kau pikir itu untuk main game di sekolah. Tidak. Nyampe ke sekolah, taruh di sini. Udah saya siapkan keranjang. Taruh. Tidak ada pegang. Saya lemah. Diambil. Ada yang cekran, ada yang tiktokan, ada yang main game. Udah ngambil ke sudut sana, ke sudut. Marah saya. Handphone mau buat ini. Taruh sini. Kumpulkan rapi. Besok-besok begini lagi, tidak usah bawa handphone. Akhirnya rapi lah. Jadi setiap hari Rabu 2 kali seminggu saya itu ada pembelajaran yang harus menggunakan handphone. Karena harus pembelajaran lewat kuisis, ya kan? Kemudian saya juga pembelajaran kadang untuk sinonim, antonim, ayo, jadi kita memanfaatkan media ini untuk pembelajaran yang positif. Ayo kita belajar, gitu loh. Lewat handphone ini bisa, segala sesuatunya bisa. Dikasih tugas, googling semua. Jawabannya, jawaban anak SMA. Saya bilang, apa jawabanmu nak? Ini. Aduh, tinggi kali. Ada di buku, jawabannya ada di buku. Kenapa kok repot-repot ngambil dari Google? Salah. Kan Pak Guru nyangkut paut, salah. Begituin aja. Dia jangan terbiasa untuk ada. Maksudnya kan dikasih itu kan supaya dibaca bukunya. Jawabannya ada di buku. Cari di sini semuanya. Kata-katanya juga kata-kata bahasa-bahasa tinggi semua. Ada frekuensi apalah semuanya itu bahasa-bahasa. Kamu ngerti itu? Nggak ngerti. Ya itu makanya kamu dibodohin kau sama itu Google itu. Cari di buku pada halaman segini. Jadi orang menggampangkan
segala sesuatu. Ya, itu yang ketiga. Yang ketiga itu berdoa bagi yang belum selamat. Ya, yang belum selamat, kita perlu mendoakan sesama umat Kristen, orang-orang percaya. Walaupun banyak orang Kristen yang mengaku percaya, perlu kita doakan. Karena mereka kadang tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Melebihi batas. Ya kan? Melebihi batas. Apa aja yang melebihi batas? Ucapannya, cara berpakaiannya, cara bicaranya di media sosial. Itu ngeri. Jadi tidak mau, bisa membatasi. Oh iya, saya ini anak Tuhan loh. Nanti kalau saya berbuat begini, nanti nama Tuhan akan dicemarkan. Harus punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Sehingga orang-orang ini juga perlu kita doakan. Ya, karena orang percaya itu belum semuanya tadi percaya. Mendoakan orang lain mengalihkan fokus kita dari diri sendiri kepada orang lain di sekeliling kita. Ketika kita saling membantu menanggung beban orang, kita sedang mentaati perintah Kristus. Sekali lagi di dalam Galatia 6 ayat 2. Coba kita baca Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 2. Sebentar lagi. Galatia 6 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong, saling membantu menanggung beban orang lain. Kita ada di jalur, kita sedang mentaati perintah Kristus. Ini ditekankan sekarang karena apa? Karena banyak orang Kristen yang tidak mengenal tetangganya. Banyak orang Kristen yang tidak tahu penderitaan orang lain. Saya kan Kristen. Datang orang, pinjam dulu lah uangmu 5.000 buat ini kamu. Pinjam aja ke jamu. Kan gitu kan? Kalau orang yang percaya sama Tuhan itu akan memberikan solusi, memberikan pendapat, memberikan pandangan yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Bukan kita seperti orang di luar sana yang tidak tahu berucap dengan baik dan sopan santun. Tujuan dan alasan dari dua syafaat atau jemaat sangat penting. Bagi jemaat sangat penting. Dua syafaat yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita Yesus Kristus, adalah doa yang sungguh-sungguh disampaikan seperti kita mengucapkan kepada Bapa kita seisi hati kita dengan jujur, tidak neko-neko, tidak ada yang terselubung. Tuhan, aku kan kemarin berbuat itu kan karena begini, sehingga tidak ada doa yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Aduh, kalau saya mendengarkan itu, saya ingat kata Ibu Lembong. Apa itu? Jadi kalau saya ingatnya, nanti doanya kurang tepat dong gitu. Ya Bu ya. Kita masih sulit. Itulah perdebatan saya dengan teman saya. Kadang-kadang kita mengucapkan yang di luar pemikiran kita, Pak Benget. Cerna dulu sebelum bicara. Gitu, ya kan? Minta ampun kepada Tuhan. Jadi nggak ada omonganmu doa yang tidak disengaja. Cerna dulu, kita mau berdoa. Oh iya Tuhan, aku kemarin kan karena begini. Cari dulu solusinya dalam pikiran kita sehingga kita bisa berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Dua
syafaat sangat penting karena kita harus bersemangat di dalam doa syafaat. Karena ini adalah kehendak Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa siapa atau ditujukan bukan supaya kehendak manusia dilaksanakan di surga, melainkan supaya kehendak Allah di surga dilaksanakan di bumi. Jadi kita berdoa itu bukan mau dilaksanakan di surga. Di surga itu segala sesuatu sudah ada. Gak usah kita doakan, Tuhan orang-orang di surga berikan makanan secukupnya, gak ada. Yang penting di bumi. Jadi kita berdoa syafaat itu agar apa? Terlaksana di bumi. Kenyamanan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu kita berdoa syafaat. Jangan hanya kita tahu berdoa syafaat, kita tahu mengucapkannya, tapi kita tidak tahu maknanya. Ya, jadi kepada siapapun itu bukan hanya kehendak manusia, tidak berkehendak mendoakan di surga. Ya, doa syafaat kita, melainkan supaya kehendak Allah di surga dilaksanakan di bumi. Ya, terlaksana di bumi. Oke, itu firman Tuhan. Yang pertama tadi kita diingatkan untuk senantiasa berdoa, mengucap syukur, berdoa syafaat untuk semua orang. Yang kedua kita berdoa bagi bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa di negara kita, dan semua orang-orang penting tingkat RT, RW dan segalanya. Dan kemudian yang ketiga bagi orang yang belum selamat. Kalau kita nanti ngomong ke orang yang belum selamat itu terlalu ini ya, maksudnya orang yang agama inilah seperti tadi yang diceritakan Pak Joni. Masa katanya menjadi istrinya dewa? Kan aneh. Dewa patung kok. Kalau kita ke situ ke ranahnya terlalu luas. Kita hanya di ranah kita bahwa masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak tahu apa yang dipercayainya. Jadi kita perlu mendoakan orang-orang yang seperti ini. Amin. Itulah firman Tuhan pada saat hari ini. Marilah mendoakan orang lain saat ini dan membantu dalam membangun tubuh Kristus terjadi di muka bumi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami perdengarkan dan sudah didengarkan oleh jemaat Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan untuk kami boleh menerapkannya dan kami mengingat kasih setia Tuhan bahwasanya kami harus berdoa syafaat kepada-Mu. Mendoakan buat hanya diri kami sendiri, tetapi orang di luar diri kami, keluarga kami, sanak saudara kami, dan demikian juga bangsa negara Indonesia, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan kami juga mendoakan kepada orang-orang yang belum mengenal kasih setia Tuhan. Setiap apa yang kami naikkan di dalam doa syafaat kami Tuhan, kami tujukan kepada Bapa Allah yang di surga. Bukan berarti bahwa Allah di surga menjadikan segala sesuatu di surga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berdoa yang takut kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, yang senantiasa datang kepada Tuhan mengucap syukur lewat apa yang Tuhan percayakan untuk kami nikmati, kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami. Roh kami menyatu dengan Tuhan, untuk kami boleh setia, seiring sejalan, berjalan bersama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sitompul. Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan rumah tangga, terutama pelayan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Kita sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu Bapa. Kami diingatkan untuk senantiasa peduli dengan sesama kami, mendoakan bangsa kami, mendoakan anak-anak yang ada di negeri ini Tuhan Yesus. Kau memberkati Bapak Sitompul, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya dimanapun dia berada dapat jadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan berikan persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang berikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini kami pakai untuk senantiasa melebarkan kerajaan terutama di gereja kami. Dipakai senantiasa untuk pemulihan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kata pujian Allah itu. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak Becket atas firman Tuhannya, dan terima kasih atas cerita juga bagi Pak Joni yang telah memberikan cerita yang luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih atas doa-doa Bapak Ibu untuk jemaat dan gereja ini, dan saya yakin percaya Tuhan mendengar doa Bapak Ibu. Dan kita juga berdoa bagi pemimpin kita, baik yang sudah terpilih Pak Prabowo dan Bapak Gibran. Dan kita juga telah melihat bagaimana pidato terakhir dari Bapak Jokowi pada tanggal 16-nya. Tuhan sangat terharu ya, sangat luar biasa.
Dan kita yakin, kemarin kita lihat ada upacara bendera kenegaraan di 2 tempat, di IKN dan di Jakarta. Itu melambangkan, bagi saya melihat kayak doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Benderanya ada di IKN, tapi hormatnya, berdirinya, sikapnya tetap kayak ada di Jakarta. Dan saya juga berharap Bapak Ibu juga begitu. Tuhan Yesus ada di surga, tapi sikap hidup kita yakin percaya bahwa selalu ada Tuhan Yesus di hati kita. Baik, yang pengumuman pertama, hari Selasa ada kaum lansia di tempat ini jam 4, dan hari Kamis ada kelompok 1 di konser kelompok 1. Di Bapak Ibu yang ingin berdoa di tengah minggu ada pergumulan yang harus Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu bisa hubungi saya atau hubungi Pak Benget yang baru khotbah di kelompok 1. Nanti kita berdoa di hari Kamis. Apabila di hari Selasa atau Kamis tidak bisa berdoa karena begitu padatnya pekerjaan, Bapak Ibu bisa berdoa di hari Sabtu bersama-sama dengan kelompok 2 dan 3. Begitu juga ada kelompok 4 dan 5 buat remaja dan pemuda. Jadi kehidupan berdoa sudah menjadi kebudayaan dan rutinitas yang baik, sehingga tidak pernah kita jauh dari Tuhan, karena selalu ingat Tuhan dalam doa kita yang membuat kita dekat sama Tuhan. Baik, itu yang pengumuman yang saya bisa berikan. Nanti kita pertolongan Tuhan supaya hari-hari, kemarin ada isu mengenai gempa ya, bergesernya bumi. Nah, ini mega trust ya, tapi jangan khawatir, Tuhan akan melindungi kita. Ya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha. Sekali lagi kita dengar pujian ini, Allah kuasa atas segala perkara. Allah kuasa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Pak Benget, ya Tuhan Yesus, begitu dalam cerita Pak Doni. Terima kasih atas song leader singer yang dipimpin oleh Ibu Sita, begitu dan tim musik yang dipimpin oleh Bapak Eko. Tuhan berkati soundtrack, multimedia, dan tamborin yang ada dan firman Tuhan. Informasi-informasi yang membuat kami lemah, berita-berita yang membuat kami gusar, tidak ada pada kami, karena Tuhan keyakinan kami. Tuhan kuasa. Mari kita menerima berkat Tuhan yang berasal dari tempat yang maha tinggi, yang memberi kita hidup yang kekal, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami, berkatilah pendidikan kami. Ya Allah yang hidup, pimpinlah langkah kaki kami kemanapun kami pergi. Arahkan ke jalan yang benar. Dan kami tahu gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Ya Roh Kudus, menghibur kami. Wujudkanlah segala cita-cita kami. Wujudkanlah segala buah pikiran kami menurut kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan berikan bagi kami juga. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan saja.
Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.